Nah, jadi kalau kita membahas tentang apa tuh namanya, apa tanda-tanda kebesaran Allah ya. Jadi kalau Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Fussilat, auzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Maka kita akan belajar hari ini jemaah sekalian bahwa ternyata di mana-mana tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah ya. Dan kita bisa belajar. Jadi sains ya, kalau boleh saya katakan sains zaman sekarang itu sebenarnya belajar dari alam juga. Cuman akhirnya mereka mendominasi gitu kan. Mereka mendominasi akhirnya lupa bahwa mereka juga belajar dari alam gitu kan. Dan bahkan menariknya tubuh kita ini suatu hal yang unik. Jadi kemarin ada ibu-ibu, ya seorang ibu-ibu lah, ya dia ngundang saya, terus saya iseng gitu kan. Saya ngelihat di DP dia kan masih pakai fotonya dia. Saya bilang, saya iseng lihat menganalisa wajah. Saya bilang, saya katakan gini, Bu, ibu kok keluhan ibu gini ya, gini, iya, gini. Dia bilang iya semua. Ya, jadi wajah kita itu sebenarnya cerminan badan kita. Ya, jadi mau Anda hidup sehat atau tidak sehat kayak apapun, itu kelihatan di wajah, Bu, Pak. Ya, saya bilang ginjal Anda begini, tidur Anda terganggu, Anda sering begini, sering begitu. Keluhan-keluhannya itu ternyata subhanallah terbaca dari wajahnya. Jadi wajah kita itu cerminan isi perut. Wajah kita cerminan isi perut. Apalagi dulu wajahnya persegi, kemudian sekarang wajahnya bulat. Dulu kan begini wajahnya, terus sekarang begini. Ada nggak beres tuh. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian yang kita bisa ambil ya, ambil apa namanya pelajaran di situ. Jadi wajah kita adalah cerminan isi perut kita. Jadi kalau mau tahu, kalau saya ngelihat wajah orang tuh ketahuan, bahkan matinya pun saya, bukan matinya tahu kapan, tapi saya tahu orang ini nggak lama hidupnya nih. Ketahuan dari wajah. Serius. Wajah kita tuh akan mencerminkan, tapi saya nggak tahu kapan mati. Saya dua kali pernah lihat teman ya, ada satu jamaah saya lah di jamaah Instagram mesti. Dia nggak tinggal di Jakarta, subhanallah. Saya ngelihat gitu kan, dia konsul sama itu tentang suaminya yang kena ginjal. Saya bilang, ini kayaknya berat ini, saya bilang, ginjalnya ini, saya bilang. Dilihat dari wajahnya ya, gini gitu kan. Saya bilang sama dia banyak-banyak bertobat buat suami beliau. Saya bilang banyak-banyak minta ampun, seperti itu. Dan emang ternyata subhanallah ada sekitar 2 bulan yang lalu suami meninggal. Itu kejadian yang kedua. So, dulu sebelumnya saya pernah lihat juga ada teman juga, dan kelihatan dari wajahnya itu ya pucat, ya kemudian kayak nggak ada energinya, nggak ada tenaganya gitu kan. Nyata sama meninggal juga dia. Tapi saya nggak tahu kapan. Ya, cuma saya tahu nih kayaknya berat nih, saya bilang. Ya, istilah mempertahankan kelangsungan kehidupannya itu berat. Jadi wajah adalah cerminan isi organ kita. Ya. Jadi kalau sudah tahu wajahnya bermasalah, ya jangan ngasih masalah ke orang gitu kan. Ya maksudnya wajah kita itu tadi katakan dia bisa mencerminkan 2 hal, kolbunya sama perutnya. Ya, gitu. Apalagi di alam ini ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, Allah sudah memberikan tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya apa? Jadi ada sesuatu dalam hukum dunia alam gitu kan, yang kita sebut dengan namanya doktrin signature. Jadi sesuatu itu akan menyerupai dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi gini, mungkin Anda pernah lihat atau tahu buah nih itunya nih, jualannya. Anda mungkin tahu buah bit kan? Buah bit tahu kan? Buah bit ini kalau Anda lihat warnanya kan merah. Ya di dunia natural ya, atau mungkin dunia alam gitu kan, dunia herbal lah seperti itu. Buah bit ini memang kita gunakan untuk meningkatkan volume darah atau terutama orang-orang yang HB-nya rendah. Karena warnanya merah. Jadi di mana-mana Allah tampakkan situ memang ada tandanya. Ya, nanti kita akan lihat. Apalagi kita bicara tentang pohon. Jadi pohon itu teman-teman sekalian, maka subhanallah, lupa lagi nih. Jadi pohon itu sebenarnya cerminan dari manusia. Pohon cerminan dari manusia. Jadi kalau teman ibu-ibu sekalian lihat pohon kan ada buahnya kan, ada buahnya, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Begitu juga dalam dunia tumbuhan. Daunnya itu perannya lain, batangnya lain, akarnya lain. Sebagian besar, kalau kita bicara tentang pohon ya jangan, kita bicara tentang pohon satu ya, subhanallah. Jadi saya cerita begini itu sebenarnya mirip-mirip dengan ceritanya, atau bukan cerita, tapi hadis Nabi. Nabi katakan,
Ini. Nabi katakan sholat sunnah fajar itu kan 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya kan gitu. Nah sama juga dengan dunia herbal. Jadi ibarat kata kita sholat 2 rakaat dapatnya banyak banget gitu kan. Nah, herbal itu juga sama. Ya. Jadi kita bisa belajar atau mengetahuinya dari mana. Bahkan tubuh kita itu sebenarnya sudah Allah berikan toolsnya. Ibarat kata saya katakan tubuh kita itu memang harusnya diprogram untuk sehat. Ya. Program dalam tubuh kita yang Allah berikan itu sebenarnya tujuannya loh untuk sehat. Cara catatannya apa? Catatnya kita harus kondisikan dia pada kondisi yang benar dan cara yang benar. Dan itu sudah dicontohkan Nabi sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat pohon tadi ya, saya bicara pohon sedikit misalkan. Pohon itu ada daunnya, ada batangnya, ya, ada akarnya, ya. Nah, disitulah sebenarnya kalau boleh saya katakan kalau Anda lihat pohon ini ya, ini bukan pohon, ini ya pohon lah, pohon daun mint, ya kan? Daun mint. Daun mint ini dia banyak digunakan untuk, jadi Anda lihat ini kan daun. Daun kalau Anda bayangkan pohon itu bagian leher atau bagian paruh ke atas. Gitu kan. Tapi menariknya apa? Menarik ya daun ini, waktu dia atau mungkin pohon mint ini, waktu dia diciptakan, ada satu proses yang terjadi teman-teman di situ. Proses itu namanya apa? Fotosintesis. Ya. Kita ulang lagi cerita pelajarannya malu sehingga kita akan lihat ketika Anda melihat daun ini, maka Anda lihat tanda kekuasaan Allah di sini. Ya. Ada apa di sini? Ada proses yang terjadi dari proses di mana tuh di sinar matahari ya, dia transfer energi, kemudian diubah ya, kemudian akhirnya disinilah terkumpulnya segala kebutuhan nutrisi makhluk hidup. Gitu ya. Ada apa di sini? Ada proteinnya, ada karbohidratnya dan berbagai macam kan beda-beda tuh. Ya, ada lemaknya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itulah gambaran manusia itu gambaran dari sebuah pohon gitu kalau dalam dunia tradisional begitu. Ada akarnya. Fungsi akar apa? Dia menyerap air, menyerap apa segala macam. Jadi itu masuk pada daerah organ yang bawah. Daerah organ yang bawah. Makanya ada kayak kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian lihat kayak rimpang-rimpangan begini. Ini kan dia tumbuhnya di bawah. Betul kan? Dia tumbuhnya di bawah. Dia rimpang begini ini unik. Dia tidak tumbuh di atas tapi di bawah. Dia sebagai akar dan sebagai buah juga. Itu rimpangnya begitu. Ini ada. Dan di sini Anda lihat kalau Anda lihat di sini. Di sini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Kalau teman-teman lihat di sini warnanya kan kuning. Kunyit ini kan kuning. Betul? Betul? Nah, jawab sedikit. Kemudian ini apa? Ini temulawak. Warnanya apa? Kuning juga. Maka barulah sekarang kalau boleh saya katakan sains menunjukkan bahwa yang kuning-kuning itu ya kayak temulawak khusus atau kunyit itu bisa digunakan untuk penyakit yang berhubungan dengan organ dalam khususnya liver. Gitu loh. Jadi kita lihat-lihat kayak begini itu nanti saya akan ceritakan. Jadi ternyata kalau kita mengkonsumsi ini misalkan tiap hari. Jadi catatannya apa? Tiap hari, tapi dalam jumlah yang cukup tidak berlebih sebenarnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada karenanya. Karena ibu sekalian di sini terbangun ya di produknya Allah seperti ini, dia akan terbangun atau dia akan membangun satu elektron-elektron yang susunannya lengkap gitu kan. Susunannya lengkap. Jadi semua produk Allah kayak begini, kalau bahasa saya, mau kayak begini, mau buah bit, bahkan mau kayak begini juga, maka fungsi dia ngapain? Fungsi dia adalah dia akan memasangkan kembali elektron yang hilang dalam tubuh kita. Elektron hilang itu zaman sekarang disebut dengan radikal bebas. Radikal bebas. Jadi penyakit itu sebenarnya nggak usah obatin penyakitnya tanda kutip. Tapi yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan pasangin lagi dia. Pasangin lagi dia. Dan di situ akan tampak tanda-tanda ya kedahsyatan atau ya bisa kata tuh maha besarnya Allah di situ teman-teman sekalian. Kalau Anda lihat banyak. Kalau Anda lihat contoh mungkin kayak begini kan jahe ya. Jahe ini bentuknya beraturan ya? Enggak.
Semua rimpang-rimpangan biasanya bentuknya tidak beraturan. Disitulah Allah memberikan sebenarnya ibarat kata ilmu kepada kita. Ya, kalau kita bicara kanker, kanker itu bentuknya nggak beraturan. Maka semua jenis rimpang-rimpangan itu obat kanker. Subhanallah. Tapi menariknya apa teman-teman sekalian? Menariknya adalah produk seperti ini ketika Anda minum, ketika Anda makan ya gitu kan, Anda bukan cuma dapat anti kankernya aja. Ya, atau kita tidak akan cuma dapat anti kankernya, tapi kita dapat plus-plusnya itu banyak banget. Contoh, saya coba lihat satu slide. Nah, ini misalnya. Ini kan kunyit ini, kunyit. Jadi Anda bayangkan di sini di kunyit ini dia bisa mencegah kanker, dia bisa memperbaiki kardiovaskuler, jantung, dia bisa memperbaiki fungsi kognitif, fungsi otak ya. Karena dia bisa menghambat inflamasi atau peradangan, dia juga tinggi antioksidan. Jadi ini ada hanya baru satu kunyit loh ini. Baru satu kunyit, Anda bayangkan aja. Tapi kata kunyit tadi apa? Jangan berlebihan. Jadi minum kunyit pun ya jangan berlebihan, minum jahe juga jangan berlebihan, panas nanti badannya. Ya, jadi ini baru satu ya kita membongkar bagaimana dahsyatnya produk Allah itu. Jadi ibarat kata orang yang minum kunyit, misalkan lah satu kunyit begini atau dua kunyit dia rendam dalam air gitu kan. Kemudian dia minum itu, dia sebenarnya dapat manfaatnya berapa banyak? Banyak banget, nggak bisa dibayangkan. Kayak sholat fajar itu loh. Ya. Ada satu kunyit ya. Belum lagi cerita ke yang lain teman-teman sekalian. Belum lagi cerita ke yang lain. Jadi menariknya itu memang subhanallahnya adalah jadi mereka mengistilahkan, jadi orang-orang barat itu mengatakan kalau kepala kita ini ibaratnya tumbuhannya, maka gut itu tuh ususnya adalah tanahnya. Ya. BDNF ini adalah salah satu bagian dalam usus lah, disebut dengan pupuknya. Saya sering sebutkan pupuk gitu kan, pupuk tanah. Pernah saya tulis di Twitter zaman dulu tuh, pupuk tanah. Pupuk tanah itu di mana? Sebenarnya letaknya di sini semua. Bahasanya apa? Enzim. Dia akan bermasalah kalau apa? Dia akan bermasalah kalau ada kalaunya. Jadi sekarang kalau kita lihat, ya kita bicara di hulunya zaman sekarang ini, penyakit zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara orang susah mendapatkan atau melihat hal-hal positif. Jadi di depan itu ada satu tulisan lah ya, like, propose, grateful, gitu-gitu lah. Ya, orang lihat begini udah seneng. Tapi kalau seandainya yang dia lihat sudah bermasalah, yang dia dengar sudah bermasalah, yang dia sampaikan atau katakan sudah bermasalah, maka yang paling akan bermasalah siapa nanti? Pencernaannya. Jadi hubungannya begitu. Jadi mereka tuh mengatakan ini cerita tentang hulu penyebabnya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana herbal itu dengan kuasa Allah itu punya kemampuan yang luar biasa ya untuk membersihkan itu semua. Jadi kita punya 3 otak. Otak pertama, otak yang ini, otak kedua, otak yang ini, otak kedua, otak ketiga yang sini. Ada 3. Ya, ketiga otak ini kalau dalam ilmu sains sekarang sebenarnya brain gut axis. Gut-nya GUT, brain gut axis. Jadi dia nyambung semua tuh. Ya. Pengendalinya di mana sebenarnya? Pengendalinya ini sebenarnya. Kita bisa mengendalikan ini sama kita bisa mengendalikan ini. Ya. Jadi penyakit itu muncul gara-gara apa? Gara-gara ini tak mampu mengendalikan ini nggak mampu mengendalikan ini. Bahasa kerennya, ya kalau kita bicara yang bagian bawah ya, yang bagian bawah ini kan perut, tanahnya, soilnya. Maka kita akan bicara tentang kalau bagi orang ketika seorang mampu menahan laparnya, maka dia bisa mampu menahan yang lain. Jadi kalau ada orang nggak mampu nahan lapar, maka otomatis apa? Otomatis dia akan banyak masalah ke yang lain gitu kan. Kata kuncinya di lapar. Ya, jadi seperti itu. Nah, masalah itu muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak orang zaman sekarang makan produk gitu kan. Bukan makan makanan. Food like substance. Ya, kalau Anda lihat gambar ini, ya, Anda lihat ini judulnya kan apa tuh? Semacam cornflake apa namanya?
Sereal. Ya, saya ambil yang nggak di Indonesia aja. Anda lihat, itu judulnya sereal. Cuman isinya apa? Coba lihat. Bahkan di dua negara, di dua benua, ini udah beda isi. Yang dimakan apa? Substance. Yang dimakan bahan gitu kan. Bahan kayak makanan gitu kan. Padahal bukan makanan dia sebenarnya. Ya, dia bukan makanan. Ya, sangat panjang. Jadi kalau Anda lihat gambar slide ini bayangkan ini sign. Ya, kalau ususnya benar, maka Anda akan baik-baik aja habis makan. Ya, you feel good after eating gitu kan. Kemudian apalagi Anda bisa buang air besarnya 2-3 kali sehari gitu kan tanpa diare. It's sign. Jadi nggak ada kembung, nggak ada kram, nggak ada nyeri habis makan. Itu sign. Ya, kemudian apalagi Anda bahkan nggak terlalu kayaknya ibarat kata itu kita nggak menyadari juga, nggak lihat bahwa ada makanan masih numpuk di sini gitu kan. Itu salah satu tanda. Kenapa zaman sekarang banyak orang buncit? Ada banyak toksin atau makanan yang tidak tercerna dalam badannya yang tidak keluar dan itu nguras energi luar biasa, terutama enzim. Jadi kalau Anda punya suami, yang badannya besar bagian tengahnya, perutnya maksudnya, nggak sampai hati saya nyebut buncit. Ya nggak apa-apa lah buncit ya. Kalau Anda punya suami yang buncit, Anda punya tugas besar untuk menguruskan dia. Tugas keduanya adalah ngurusin Anda sendiri juga sih, kalau Anda gede badannya. Kenapa? Karena itu dia sebenarnya bahasanya itu dia lagi perang sebenarnya dalam itu. Ada banyak toksin itu kalau makin banyak di badan apa yang terjadi? Dia akan, tadi saya katakan dia berperan, dia ngambil ahli peran sebagai reseptor bahkan. Dia like reseptor kalau saya membahasnya gitu loh. Bahan baku udah jelas diambil gitu kan. Jadi bisa bayangkan termasuk orang-orang yang kalau dia punya good gut gitu kan, good gut itu usus yang bagus, dia nggak perlu makan obat-obatan sebenarnya. Ya, nggak perlu makan obat-obatan berkaitan dengan pencernaan, makan enzim lah, apakah maksudnya enzim obat-obat sintetik ya seperti itu, ya. Apalagi makan obat-obat buat menyetop asam lambung, obat mah. Itu sign bahwa ususnya banyak masalah. Banyak masalah dari mana? Terutama saya sudah sering sampaikan tuh. Makanya saya kemarin tulis di IG kan, saya bilang Ramadan ini jangan lagi sibuk dengan urusan makanan, udah. Benerin perutnya. Biar nanti matinya gampang, nggak nyusahin orang. Ini mati karena penyakit yang kita buat sendiri. Maksudnya kita gara-gara kita nggak bisa kontrol makanan gitu loh. Itu kan maksud saya kan. Harta habis, waktu orang tua, waktu keluarga habis ngurusin kita, mati juga. Mendingan kita set up dari awal untuk matinya gampang. Kan gitu. Ya, lagi sujud, lagi tilawah, lagi apa, mati kan asik. Nanti yang asik. Mempersiapkan kematian yang menyenangkan. Kalau dia jelek, ususnya apa yang terjadi? Banyak banget jerawat, termasuk ADHD ini Anda tahu ya? ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder, anak-anak autis yang dia hiperaktifnya luar biasa, tiba-tiba itu sebenarnya sign of bad gut. Benar ya? Dari mana bad gut-nya? Pertanyaannya. Dari emak bapaknya yang mewariskan gen sampah. Ya, jadi ibu bapaknya mewariskan damage DNA. Coba bayangkan. Jadi bicara tentang yang saya bicarakan sekarang ini teman-teman sekalian, sebenarnya bukan bicara sekarang, tapi bicara generasi ke depan sebenarnya. Gak sembarangan. Dan kita sedang menghadapi raksasa-raksasa industri, baik itu obat, baik itu makanan. Yang industri obat nggak peduli dengan makanan, yang industri makanan nggak peduli dengan kesehatan. Kondisi sekarang begitu, ya. Bahkan ibu bapaknya udah nggak paham lagi gitu kan dengan apa yang dikonsumsi anak-anak. Sehingga apa? Baik. Kalau Anda mendapatkan diri Anda atau anak Anda atau siapapun lah yang punya apa? Yang punya bad attitude, kemungkinan besar ada yang salah dari yang dimakan. Kenapa? Karena good food is good mood. Kalau makannya benar, pasti dia akan punya emosi yang baik.
Semua makanan-makanan disampaikan dalam apa diajarkan oleh Nabi itu semuanya baik. Apalagi yang sifatnya produk Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau anak atau kita punya masalah dengan mood, terutama kan tadi saya bilang, mood swing itu termasuk masalah juga itu. Mood swing. Ya, ada di situ tuh yang sebelah kanan. Mood swing, kemudian ada dizziness, dikit-dikit pusing, dikit-dikit letih, dikit-dikit nyeri otot. Itu tanda usus yang buruk. Ya, tanda-tanda begitu. Termasuk jerawat. Jerawat itu adalah cerminan dari perut yang bermasalah. Kalau jerawat batu gimana? Tambahi pasir, terus disemen, jadi tembok. Ya. Jadi sekarang Barat itu mereka sudah mulai itu teman-teman sekalian, sudah mulai aware dengan ini. Ya. Bahkan di beberapa akun-akun saya lihat di IG itu ada ibu-ibu yang dia meneliti luar biasa isi makanan-makanan di Amerika dan dibandingkan dengan negara lain. Hingga ada satu buku nih saya baru beli kemarin, bahkan mereka bikin buku ini. Bagaimana How Not to Die with Food. Karena makanan dimakan kebanyakan bikin mati aja orang. Di sono ya. Indonesia juga sekarang mengarah ke sana sebenarnya. Anak-anak nggak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus, kenal dengan sosis, nugget, betul? Itu pun juga sama. Ya. Jadi nanti akan muncul masalah. Jadi imbasnya nanti akan beberapa tahun, 10-20 tahun kemudian, angka penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun, degeneratif akan melonjak luar biasa. Kita lihat aja nanti. Nauzubillah sebenarnya. Dan bahkan kita lihat sekarang, berbagai pintu tol, itu semuanya makanan yang menyebabkan kehilangan elektron. Pizza, apalagi ayam goreng gitu-gitulah, Anda udah tahu lah ya, yang biasa mampir. Karena nggak mampir lagi.